majikanku ini ngilang. Ayo, tahu nggak apa yang menurut kalian sukanya ngilang di negeri ini? Ayo, yang sering ngilang di negeri itu namanya buronan. Ya tak? Kan namanya buronan ya hobinya sukanya ngilang. Kasihan ya suaminya. Enggak, suaminya dong. Namanya kan buronan. Ada apa toh ini, ada apa kok wajah pembantu kok seneng gitu ya? Padahal jangan bilang-bilang tuh ya, bulan ini nggak saya gaji dia. Aduh, gitu sih. Kalau soal gaji, Ndoro, saya ini sudah ikhlas banget. Saya itu selalu ikhlas kalau sama Ndoro memang miskin abadi. Terus ini ada email. Aduh, email. Kok nggak bilang-bilang aku masuk lagi ya? Loh, mau dandan. Email? Mau dandan. Email ini pasti cantik. Perempuan toh. Yang permanen bukan miskinnya doang. Apa? Begonya juga permanen. Ya hubungannya email ya cantik loh, ini loh, email kalau dibilang cantik, dibilang seksi ini gimana sih? Yang saya maksud email itu ini loh, Ndara. Surat elektronik sudah saya print dari kelompok curhater. Isinya apa isinya? Ndoro kan kita sudah ngumumkan. Jadi kepada penonton sentilan-sentilon yang pengen curhat, pengen bertanya atau apa aja mengeluh. Memang rakyat memang lagi bingung sekarang ya. Semakin bingung, semakin wajib curhat ke sentilan-sentilon. Ya gitu. Nih suratnya nih, curhater dari Jember. Namanya Edi Prasetyo. Begini Ndoro, isi emailnya. Ndoro sentilan dan jongosnya yang culun sentilun. Loh kok tahu kamu jongos saya ya? Bagus ya. Wah saya ini jongos terkenal. Iya. Saya mau curhat soal preman. Kenapa sekarang banyak sekali preman? Apakah ini menandakan banyaknya pengangguran? Banyak loh preman ditangkap, dihukum berat, tapi para koruptor justru dihukum ringan atau malah divonis bebas. Ini lucu ini. Mana yang menurut Ndoro lebih berbahaya? Preman atau koruptor? Terima kasih. Salam. Ya. Memang ini masalah preman ini bikin saya nggak bisa tidur. Prihatin ya. Segala yang melawan hukum itu kan harusnya ditindak, betul nggak? Membahayakan, betul nggak? Karena itu ya mesti semuanya dihukum. Preman bersalah, hukum. Koruptor bersalah, masukin penjara, ya kan? Begitu. Si papa preman. Oh, si papa metropolitan. Ini kayak preman gayanya rocker ini. Pakai ngajak nyanyi polisi. Jangan-jangan kamu nih nggak hafal lagunya, minta tolong beliau-beliau ini ya? Nah itu goblok kok. Jangan sampai nggak hafal lagu. Kalau sampai nggak hafal lagu nanti saya kutuk jadi menteri olahraga loh. Jangan macem-macem sama saya. Saya ini preman. Saya ini baru menghabisi 5 nyawa. Nyawa nyamuk. Meremehkan nyamuk itu kecil, yang lebih gede ikan lele. Waduh. Jangan sembarangan. Saya ini ditakuti oleh banyak orang, disegani. Kenapa? Kalau di kampung saya lewat, semua pada hormat sama saya. Kenapa? Orang di samping saya Pak Lurah. Hormat. Ini preman goblok tapi oke. Bagus. Tidak usah khawatir. Saya memang saat ini nih jadi preman. Tapi lihat tahun depan, saya akan mencalonkan menjadi Miss World. Apa urusannya? Bayangkan kalau saya menjadi seorang Miss World, preman, saya akan menjalan berlenggak-lenggok. Hai Chin. Apa? Preman kok melambai? Kamu bilang Ini orang penting ini. Iya. Waduh, Pak Dianus apa kabar? Oh, kok penting Ndoro? Dari mana Ndoro? Ini dari Kompolnas. Kompolnas? Iya. Ngompol tingkat nasional. Kompolnas itu apaan sih? Nah itu, Kompolnas apa Pak? Komisi Kepolisian Nasional. Oh. Serem ya? Berarti Kak
Trianas ini yang mengontrol polisi-polisi ini? Iya. Semua polisi se-Indonesia? Boleh dibilang begitu. Lu jangan macam-macam lo. Oh, nggak apa-apa kok. Kapolrinya bilang. Aman terkendali. Silakan Pak. Silakan Pak. Aduh, banyak sekali kelihatan sekarang ini kok budaya preman ini. Tak hanya banyak preman toh, tapi juga menjadikan pakai isme itu. Premanisme. Nah itu bedanya apa ya? Doro, boleh saya mewakili saya nanya sama ini kok. Ya oke apa. Ya, kalau tahu apa coba? Kalau menyangkut persoalan preman, biar preman sendiri yang menjawab. Saya jelaskan. Kalau preman itu kan biasanya galak, Doro. Lah kalau premanisme itu preman yang manis. Kenapa? Maksudnya? Makanya dinamakan premanisme. Ini Manis memang ya? ada benarnya nih. Pada awalnya seorang preman ketika menghampiri korbannya, itu memang yang ditawarkan adalah hal yang manis-manis, perlindungan. Kan? Perlindungan. Sudah daripada percaya sama polisi itu lambat datangnya. Kalau ada apa-apa, ke saya saja, begitu. Padahal sebetulnya begitu dia tawarkan sesuatu, dia juga minta sesuatu, ada jasa perlindungannya. Nah, itulah cara-cara preman. Berarti saya harus waspada kalau ke warteg. Kemarin saya ditawarin mau teh manis gitu. Hubungannya apa nih? Sebenarnya ya Tre, apa sih yang bisa mengakibatkan munculnya premanisme itu Pak? Ya kan? Jadi apakah ini soal kemiskinan, ya kan? Apa karena banyak pengangguran, atau hingga banyak orang yang jadi preman tapi karena ini ya? Apa kita polisi-polisi kita lemah Pak ya? Kenapa ya? Jadi menurut saya begini Pak, janganlah masalah preman ini cepat dianggap sebagai masalah hukum, cepat dianggap sebagai masalah kejahatan. Apa dong? Awalnya adalah masalah sosial. Bayangkan mana ada sih orang yang mau jadi preman? Kenapa? Karena kalau orang itu punya pendidikan, punya kesempatan, maka dia tidak akan mau kerja di jalan kan? Iya. Tapi karena dia tidak punya itu semua, dan dia hanya punya otot yang gede, kumis yang apa tadi? Melintang tadi. Iya. Saya jenggot melintang. Tapi sekarang yang lebih ganas yang gini ya, sweepingnya itu. Nah, ketika sebagai masalah sosial, kemudian nggak ada lembaga-lembaga yang menangani, dinas sosialnya semua diam, dinas pendidikannya juga diam, dinas yang berurusan dengan ekonomi juga diam, maka kemudian preman ini menjadi masalah kejahatan, diurusi oleh polisi. Polisi hanya punya pendekatan hukum yang keras, yang bersifat punitif. Sebagai contoh misalnya kalau ada preman-preman yang berangkat dari daerah, kalau di sana disediakan lapangan pekerjaan, ada usaha-usaha, maka mereka nggak mau dong datang ke Jakarta. Kalau dipikir-pikir ya, soal premanisme itu memang sudah berkembang di segala bidang. Waduh, di mana-mana pun banyak premannya. Lagi pula, sekarang ini kalau orang nganggur, tidak suka lagi jadi preman, Jadi apa dong? Ya. Begitu nganggur, kurang kerjaan, karirnya naik, bukan jadi preman, tapi milih jadi politisi.